Assalamualaikum. Welcome back to our class vocabulary class, and today we will continue about our previous discussion about 8 parts of speech. As I explained before that we have discussed 2 parts of speech, yeah. So today I will continue and maybe review about our previous discussion. Before that, I just remind you that I will explain into languages and English and Indonesia. So please listen to my explanation carefully. So let's start for the definition of part of speech. So we can read together here. Part of speech is the basic part of English sentence. Jadi, definisi part of speech itu adalah bagian paling mendasar dari kalimat bahasa Inggris. So, every time we write or make sentence in English, of course, the sentence will contain part of speech, and parts of speech are divided into 8 categories. And before we have discussed about noun and pronoun. So, di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang kata benda atau noun dan pronoun, kata ganti. To make you remember, so let me review about our previous discussion first. Jadi untuk mengingatkan kembali, saya akan mengulang pembahasan tentang noun dan pronoun terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan pada penjelasan part of speech yang lainnya. Yang pertama ada noun, or in bahasa Indonesia we call it kata benda. Noun digunakan untuk menamai orang, benda, hewan, tempat, dan konsep abstrak. Nah, di sini maksudnya menamai orang adalah nama orang, nama seseorang, atau mungkin bisa nama profesi seseorang. Itu termasuk dalam noun atau kata benda. Kemudian nama benda, jelas nama benda seperti biasanya seperti yang kita lihat setiap hari. Kata bahasa Inggrisnya termasuk dalam noun atau kata benda. Kemudian ada nama hewan, nama tempat, dan konsep abstrak. Lebih tepatnya ada di bawahnya lagi. Jadi noun sendiri pun dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Seperti yang kita bahas sebelumnya, noun mungkin yang lebih umum kita ketahui ada countable noun and uncountable noun. Nah, countable noun atau benda yang dapat dihitung dan uncountable noun atau benda yang tidak dapat dihitung. Sebenarnya di sini bukan berarti bendanya tidak dapat dihitung atau seperti apa. Hanya saja bedanya countable noun atau benda yang dapat dihitung bisa dihitung persatuan tanpa menggunakan bantuan alat ukur. Contohnya book, car, food, fountain, tree. Jadi benda-benda seperti ini tidak memerlukan alat ukur atau alat bantu untuk menghitungnya. Jadi langsung terlihat jumlahnya. Book misalkan bukunya 1, one book, bukunya 2, two books, dan seterusnya. Jadi benda-benda ini, benda-benda dalam countable noun, benda-bendanya dapat dihitung tanpa menggunakan alat bantu. Kemudian yang uncountable noun adalah benda-benda yang tidak dapat dihitung. Sebenarnya bisa dihitung, hanya saja menggunakan alat bantu. Contohnya meat, milk, water. Nah, kita bisa menghitungnya tapi menggunakan alat ukur atau alat bantu. Misalkan milk menggunakan alat bantu gelas, misalnya a glass of milk, a bottle of water, misalkan meat, a slice of meat, seperti itu misalkan. Jadi harus ada kata bantu yang menjelaskan jumlah dari benda-benda tersebut. Jadi seperti itu ya, uncountable noun. Jadi benda-bendanya sebenarnya bisa dihitung, hanya saja menggunakan alat ukur atau alat bantuan tambahan.
seperti itu ya. And then common noun and proper noun. Common noun, or we can say kata umum, kata benda umum, and proper noun, we can say as kata benda spesifik. In bahasa Indonesia, maybe we know about kata umum dan kata khusus. Nah, kata umum ini adalah common noun, sedangkan kata khusus di sini adalah proper noun. So, for example, untuk kata umumnya country misalkan. So, kita bisa menyebutkan nama-nama negara, Indonesia, Malaysia, United States of America, United Kingdom, and others. Jadi lebih dikhususkan, lebih jelas mana yang dimaksud. Kemudian kita ada abstract noun. Nah, abstract noun ini adalah kata benda abstrak, kata benda yang tidak berwujud, seperti itu ya. So, contohnya idea. Nah, dia tidak ada wujudnya, hanya ada di pikiran kita. Dia akan berwujud ketika kita sudah membuatnya menjadi sebuah kreasi. Seperti misalkan idea menjadi sebuah tulisan dan sebagainya. Kemudian honesty, imagination, kindness, and love. Nah, contoh-contoh ini adalah kata benda abstrak. Jadi yang berupa keadaan, perasaan, atau sifat, dan tidak ada wujudnya, tapi bisa dirasakan. Kemudian ada concrete noun, berupa material atau berwujud nyata. Ini gampang sekali ya, jadi benda-benda yang bisa kita lihat di hadapan kita, itu namanya contoh dari concrete noun. And then the last is collective noun, atau nama kata benda kelompok atau sekumpulan. Misalkan kelas, gear, couple, furniture, staff. Nah, kata-kata ini berbentuk kelompok, jadi tidak ada satuannya. Jadi sudah seperti couple, sudah ada jumlah yang lebih dari satu. Couple pastinya jumlahnya 2. Furniture. Nah, furniture ini adalah sekelompok kalau di bahasa Indonesia kan mebel ya. Jadi sekelompok benda-benda mebel gitu ya. Misalkan meja, kursi, kalau dijadikan satu namanya furniture. And then staff. Nah, staff atau pegawai di kantor biasanya tidak hanya satu, tapi lebih dari satu. So, we can say it as collective noun. Atau mungkin satu lagi contohnya audience. Nah, audience atau penonton, nah pastinya lebih dari satu kan ya. And then we continue. Nah, be careful on this noun. Nah, hati-hati di macam-macam noun ini, nanti mohon dipelajari lagi ya teman-teman. Nanti akan saya tanyakan di midterm test. Jadi ini salah satu kisi-kisi soal midterm test yang akan teman-teman laksanakan nanti minggu depan. Nah, tentang macam-macam noun ini ya. Mohon dipelajari lagi. And then contoh-contohnya bisa teman-teman pelajari. He just bought a car, here there is on the table, and others ya. Jadi untuk contoh-contohnya saya rasa sudah mudah dan mudah untuk ditemukan gitu ya, mudah untuk dibuat dan mudah untuk ditemukan. Oke, and then kita lanjut ke part of speech yang kedua, pronoun atau kata ganti. Noun digunakan untuk menggantikan noun. Nah, ini biasanya dalam menulis atau mungkin speaking. Nah, teman-teman pasti perlu menggunakan pronoun ini. Kenapa? Jadi untuk menghindari penggunaan noun yang berulang kali seperti itu ya. Jadi setelah menyebutkan noun tadi yang di atas, yang di nomor 1, misalkan teman-teman mau cerita tentang my cat misalkan ya. Jadi dalam tulisan teman-teman tidak perlu menuliskan my cat berkali-kali gitu ya. Jadi cukup my cat bisa digantikan dengan kata it. Nah, ini termasuk pada pronoun seperti itu ya. Pronoun di sini pun mungkin teman-teman sudah tahu ya. Yang misalkan I, you, they, she, it seperti itu, my, your, her, hers dan sebagainya. Nah, sebenarnya yang lain kita bisa bahas di bagian frase.
Tapi di sini saya hanya fokus pada ini personal pronoun, demonstrative pronoun, and then reflexive pronoun. Nah, tiga saja. Personal pronoun, nah ini termasuk I, you, we, they, she, it, and then me, you, us, them, and so on. Jadi seperti itu. Itu termasuk pada pronoun ya. Kemudian demonstrative pronoun menunjukkan jumlah dan jarak. This, that, these, and those. I hope that you have understand about the difference among this, that, these, and those. Maka teman-teman sudah bisa membedakan ya. Kalau this and that untuk menunjukkan barang yang jumlahnya satu. This and those untuk menunjukkan benda yang jumlahnya lebih dari satu. Untuk this and these, nah itu untuk benda yang dekat dengan pembicara, sedangkan that and those untuk benda yang jauh dari pembicara, seperti itu ya. And then reflexive pronoun untuk menyatakan bahwa subjek menerima aksi dari verb. Oke. So, contohnya ini myself, yourself, ourselves, themselves, ourselves. Misalkan bisa dicontohkan di bawahnya. He didn't blame himself for the accident. Nah, ini contohnya reflexive pronoun ya. Dia tidak menyalahkan dirinya sendiri. Jadi yang ada self-nya ini diartikan sendiri, dirinya sendiri. Misalkan saya sendiri, kamu sendiri, dan seterusnya. Ya. Oke, mungkin saya tambahkan untuk reciprocal pronoun ketika dua atau lebih subjek melakukan aksi yang sama terhadap satu sama lain. Contohnya each other, one another. Bisa dicontohkan, bisa kita lihat di contohnya. Friends help each other. Teman membantu satu sama lain, atau teman itu saling membantu, gitu ya. Jadi ada dua subjek yang melakukan hal yang sama satu sama lain. Jadi friend ini pastinya temannya lebih dari satu. Nah, mereka saling, maksudnya yang A membantu si B membantu si A membantu C membantu A, B membantu C membantu B, seperti itu. Jadi saling, bisa kita artikan saling begitu ya. Oke, itu tadi tentang pronoun. Jadi saya rasa untuk pronoun mudah sekali ya. Intinya kegunaan pronoun adalah untuk menghindari pengulangan. Bisa dilihat di sini, menghindari pengulangan penggunaan noun. Jadi noun yang sudah disebutkan bisa hanya disebutkan di awal kalimat saja ketika menulis. Kemudian di kalimat-kalimat seterusnya kita bisa menggunakan kata ganti atau pronoun menyesuaikan noun yang diceritakan di kalimat awal. Seperti itu ya. And then we continue to verb. Verb, or you can say it as kata kerja. Kata kerja itu banyak ya. Saya rasa tanpa saya menuliskan satu persatu, teman-teman tahu yang mana kata kerja itu. Nah, so why do we need verb? Verb is used to show an act from the subject, to show the incident or the situation. Jadi verb itu digunakan untuk menunjukkan tindakan dari subjek untuk menunjukkan suatu peristiwa atau keadaan. Nah, contohnya, nah ini kok ada banyak sekali ya. Sebenarnya kita biasanya paham, oh ini verb ya itu saja, cuma go, eat, sleep, and so on. Tapi ternyata masih dibagi menjadi beberapa bagian lagi. But I hope that you can understand well about this. So, macam-macam verb. Bisa kita lihat di sini ada transitive verb, diikuti direct object. Jadi, langsung ada objeknya. As siapa? As you, buy. Buy apa? Buy an apple. Hit the pants. Make a cake. Show me show a new car.
Intransitive verb tidak diikuti direct object. Tidak diikuti direct object karena apa? Diikuti tujuannya. Arrive to my home, misalkan. Come to the school, go to school, and so on. Jadi seperti itu. Transitive verb itu langsung ada objeknya, sedangkan intransitive verb itu biasanya tidak langsung ada objeknya, tapi biasanya diikuti dengan tujuannya. Seperti itu ya. Kalau ini kita gunakan di past tense. Regular verb and irregular verb. Past tense atau mungkin perfect tense seperti itu ya. Jadi yang regular verb tinggal ditambah d atau ed, sedangkan irregular verb didapat dengan berbagai cara. Namanya irregular ya, tidak beraturan, jadi tidak ada aturan yang tertentu. Misalkan ini bear, tetap bear, choose dan jadi chose, o-nya hilang satu. Sedangkan yang regular verb accept misalkan jadi accepted, live menjadi lived, walk menjadi walked, seperti itu ya. Kemudian ada action verb. Nah, action verb ini menyatakan aksi atau bahwa sesuatu terjadi. Nah, eat, grow, jump, run, work. Jadi ada suatu aksi atau ada proses dalam suatu aktivitas. Ketika makan, dari yang makanannya besar, kemudian kunyah menjadi lembut seperti itu. Kemudian grow dari tanaman yang kecil menjadi tanaman yang besar seperti itu. Action verb. Kemudian ada static verb, membicarakan kondisi yang tetap atau cenderung tetap. Jadi tidak ada, ini bedanya dengan action verb ya, jadi tidak ada proses dalam kegiatannya. Adore, deserve, forgive, memaafkan, sudah memaafkan, misalkan deserve, berhak dan seterusnya. Jadi tidak ada proses, jadi langsung hasil dari kata kerja tersebut. Kemudian ada finite verb, ada finite verb. Dipengaruhi tense dan number and person pada subjek. Kemudian non-finite verb tidak dipengaruhi tense maupun number. And then linking verb menghubungkan subjek dengan informasi atau deskripsinya. And then ada causative verb menunjukkan subjek membuat sesuatu melakukan aksinya. Jadi ini bisa kita causative verb ini kata kerja untuk menjelaskan bahwa kita meminta bantuan seseorang gitu ya artinya. Jadi get, have, lead, let, need ini intinya meminta bantuan seseorang gitu ya. Oke, kita lihat contohnya. You hit the nail. Nah, hit di sini tadi transitif ya, jadi langsung ada objeknya. Hit the nail. Then I'm not feeling well. Nah, be careful. Feeling well di sini. Dia termasuk dalam finite verb. Jadi feeling well. Feeling di sini ada verb. And then she adores cooking. Nah, adores tadi ada di contohan static verb. Jadi tidak ada proses dalam aktivitasnya. Seperti itu ya. Oke, so kita bisa melanjutkan atau mungkin saya ulangi lagi ya di bagian verb di sini ada macam-macam verb. Jadi saya rasa teman-teman tidak perlu khawatir membedakannya. Yang jelas verb di sini intinya adalah kata kerja atau menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Ya, explain the activities that is done by the subject. So we can see here together. You don't need to be worried about the categories of the verb. Tidak perlu khawatir dengan kategori verbnya. Jadi teman-teman yang penting tahu, oh ini adalah kata kerja.
kata yang menunjukkan aktivitas subjeknya, seperti itu ya. Untuk urusan pembagian kategori verb di sini nanti kita bahas lebih lanjut ya, mungkin di review tentang verb ini. Jadi kita bisa melihat dari contoh-contoh kalimat, nanti kita bisa masukkan dia bagian verb yang mana, seperti itu ya. Tapi yang jelas intinya verb di sini adalah kata-kata yang menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh subjek, seperti itu ya. And then we can go to adjective, number verb. Adjective. Adjective here is a word that is explained the noun or pronoun. Jadi kata sifat ini sebenarnya adalah untuk explain atau menjelaskan noun atau pronoun, kata benda atau kata ganti. Seperti contohnya ini gampang sekali ya. Tina is a beautiful girl. I'm not angry with you. Jadi di sini kayak ada pembagian lagi, adjektif itu seperti apa. Intinya adjektif itu yang menjelaskan atau menerangkan noun atau pronoun. Jadi menerangkan keadaannya gitu ya. Adjektif itu seperti itu, pendek saja penjelasannya. Well, and then number 5. The last explanation about adverb. Adverb here to explain verb, adjective, or other adverb. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. There are 7 categories of adverb. Ini ada adverb ini dibagi lagi menjadi 7 kategori. Kategorinya adalah adverb of time, adverb of manner, adverb of degree, adverb of modality, adverb of frequency, adverb of place, and adverb of focus. Saya rasa teman-teman mungkin lebih sering melihat adverb of time, adverb of manner, kemudian adverb of frequency, seperti itu ya. Mungkin yang lebih sering teman-teman baca atau mungkin teman-teman pakai ketika menulis. Gitu. Jadi intinya adverb adalah digunakan untuk menerangkan verb, adjective, or other adverb. Misalkan adverb of time, early, recently, yesterday, now, tonight. Gitu ya, menjelaskan tentang waktu. Kemudian ada manner, fast, hard, slowly, softly, quickly, menjelaskan tentang cara suatu aktivitas dikerjakan. Kemudian ada adverb of degree. Adverb of degree ini menjelaskan tentang level suatu adjektif, level dari suatu kata sifat. Misalkan ada enough, ada very, ada too. Misalkan your hair is too long, gitu ya. Jadi menjelaskan derajat atau level dari sebuah adjektif. Kemudian adverb of modality, kemungkinan, menjelaskan tentang kemungkinan, likely, maybe, perhaps, possibly, unlikely. Intinya menjelaskan tentang suatu kemungkinan, gitu ya. And then adverb of frequency. Adverb of frequency di sini menjelaskan tentang frekuensi atau seberapa kali suatu kata kerja atau suatu aktivitas dilakukan. Misalkan always, selalu, often, sometimes, seperti itu. Jadi menjelaskan tentang seberapa kali frekuensi suatu kata kerja atau suatu aktivitas dilakukan. Kemudian adverb of place. Adverb of place tentunya menjelaskan tentang tempat. Jadi di mana, apakah itu di belakang, dekat, jauh, dan sebagainya. And then adverb of focus. Keterangan fokusnya biasanya tentang adverb yang lainnya gitu ya. Jadi also, even, just, mainly, only. Jadi fokus
pada verbnya, misalkan only read a book gitu misalkan, jadi hanya membaca buku misalkan. Jadi fokusnya menjelaskan tentang fokusnya ada di mana gitu ya. We can see together in the example, they met by chance yesterday. Nah, yesterday di situ ada adverb of time. And then nomor 2, he is not here. Nah, di situ ada di bold here-nya. Here di sini berarti adverb of place. And then I go fishing sometimes. Nah, sometimes di sini masuk pada adverb of frequency. Okay, I think these 5 parts of speech is enough to discuss. Actually, we still have 3 more parts of speech, but I think it will be too much for us to discuss the whole parts of speech. So I think enough to explain 5 parts of speech. They are noun, pronoun, verb, adjective, and adverb. Jadi sudah saya cukupkan 5 saja dulu. Untuk yang 3 lainnya akan saya lanjutkan di pertemuan setelah Newton test seperti itu ya. So I hope that this 5 part of speech you can learn again, because I will give the evaluation for the Newton test by asking you about the part of speech, only the 5 parts of speech ya. Jadi di Newton test nanti akan saya berikan pertanyaan-pertanyaan tentang part of speech, dan hanya 5 ini saja. Jadi tentang noun, pronoun, verb, adjective, dan adverb. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengerjakan kuis-kuisnya ya. Terus setelah ini akan saya beri satu teks. Nah, teks tersebut mohon dipilah-pilah kata-katanya ya. Dipilah-pilah kata-kata dari semua kata dari teks tersebut. Mohon dipilah-pilah, dimasukkan kategorinya dalam kelima part of speech yang sudah saya jelaskan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi setelah ini akan saya share satu teks. Nah, dari teks tersebut kata-katanya silakan dipilah, kemudian dimasukkan pada kategori part of speech yang sudah saya jelaskan. Jadi masukkan pada kategori noun, kategori pronoun, kategori verb, adjective, dan adverb seperti itu ya. So that's all my explanation about part of speech. I hope that it can be useful for us. I'm so sorry for any mistake. If you have any question, you can continue in our WhatsApp group ya. Remember to do the practice and then prepare yourself for the midterm test next week ya. Thank you so much once again. See you and good luck. Stay healthy everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.